Sekira memang bisa dua, lakukan dua. Apakah boleh menjadikan puasa di bulan Sya'ban diniatkan untuk mengganti puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan selama beberapa tahun yang lalu? Apakah boleh berpuasa penuh di bulan Sya'ban? Mana yang lebih utama, menghafal Al-Quran atau belajar bahasa Arab bagi orang yang sibuk seperti saya? Jazakumullah khairan. Umur berapa Bapak? Lah? Umur berapa? Umur Bapak berapa? Mohon maaf. Bapak? Umurnya berapa? Umur Bapak berapa yang bertanya? Umur saya 25 ke atas. 25 tahun. Barakallahu fiik. Nah, Adinda berarti bukan Bapak. Nah, kepada Adinda yang bertanya, barakallahu fiik, dua-duanya kebaikan. Anda menghafal Al-Quran, Anda belajar bahasa Arab, dua-duanya kebaikan. Dan tidaklah dua kebaikan itu melainkan salah satu dipilih atau kedua-duanya dipilih, semuanya adalah kebaikan. Memilih salah satunya adalah kebaikan, mengamalkan keduanya adalah kebaikan. Dan kalau Anda bisa kedua-duanya, kenapa Anda harus bisa, kenapa harus Anda memilih satu saja? Sekira memang bisa dua, lakukan dua. Bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran sambil belajar bahasa Arab, kenapa tidak? Dan hafalan ini mendukung prestasi untuk ini, dan pelajaran ini membuat kita lebih mengerti Al-Quran, dan semuanya akan saling terkait dan saling kuat menguatkan dan saling memberikan manfaat bi'iznillahi azza wa jalla. Dan Anda masih muda, insyaallah kekuatan hafalan masih bisa diandalkan asal rajin, asal ikut aturan-aturan daripada guru yang mengajarkan Anda hafalan Al-Quran, memurajaahnya kapan, berapa kali sehari harus dimurajaah, berapa lembar sehari harus dimurajaah, diulang hafalan-hafalan itu. Maka insyaallah ta'ala lakukan dua-duanya bagi Anda yang lebih berusia muda, lebih baik. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak yang bertanya tadi ya. Baik, selamat Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak langsung silakan Pak, silakan pertanyaannya. Dengan Abu Altab di Palembang. Ya, Abu Alfa di Palembang. Silakan Bapak langsung dengan pertanyaannya. Ustadz mau tanya Ustadz, rumah saya dekat dengan masjid. Nah lalu saya ini kan termasuk, ya saya termasuk pengurus masjid. Nah pengurus secara keseluruhan masih mau menjalankan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya Bapak. Baik, kita nggak putus ya. Nah, namun jemaah kalau disuruh rapat sholat jemaah nggak mau Ustadz, takut. Nah sedangkan kita kadang-kadang saya menjadi imamnya was-was juga Ustadz. Itu kira-kira gimana dengan lurus tapi tidak rapat? Barakallahu fiik. Apakah soalnya diterima atau tidak Ustadz? Baik, soal diterima atau tidak diterima, maka saf yang renggang tidak membuat sholat batal. Walaupun salah, tapi tidak membuat saf itu batal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memang merasa khawatir seperti yang tadi ditanyakan di dalam pertanyaan, ada kekhawatiran yang sangat besar, maka boleh bagi kita untuk tidak hadir sholat berjamaah dan menutup masjid untuk sementara waktu. Boleh, secara kebolehan boleh. Walau kalau kemudian yang sebaiknya kalau seandainya kita sehat walafiat semuanya kita dirikan sholat tanpa ada rasa takut dan gentar. Namun yang terjangkit gejala-gejala batuk dan lainnya, kita dilarang masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid kecuali yang sehat-sehat saja misalnya. Dibuat peraturannya. Maka insya Allah tidak mengapa, barakallahu fiik. Kalau ataupun khawatir seperti yang tadi Anda katakan, Anda sangat khawatir dengan terjangkit virus tersebut, maka Anda sholat di rumah, maka itu pun dibolehkan secara syariat. Wallahu a'lam. Nah, syukuran Ustadz atas jawabannya serta Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya meninggal. Saya tahu almarhum mempunyai hutang, tapi saya tidak tahu kepada siapa dia berhutang, dan orang tersebut tidak datang kepada saya untuk menagih. Kemudian uang hutang suami saya infakkan kepada saudara yang mempunyai hutang. Niat saya membersihkan hutang suami saya. Apakah benar menurut syariat Islam yang saya lakukan itu Ustadz? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam, yang benar adalah menunggu dan menanti orang yang datang untuk
menagih hutang untuk dibayarkan dan mengumumkannya, memberitahu kepada kaum muslimin melalui media-media yang telah dimudahkan oleh Allah, barang siapa yang memiliki piutang kepada suami saya fulan bin fulan maka segera datang, kita tunggu. Dan kalau memang sudah tidak ada, infakkan harta tersebut di jalan Allah untuk niatkan untuk suami. Adapun membayarkan hutang orang lain, wallahu taala alam, ini juga bahagian daripada infak. Namun tetap saja ketika nanti orang yang punya hutang asli datang, maka kita tetap harus membayarkan untuk suami kita. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berkenaan dengan Sya'ban, bulan puasa di bulan Sya'ban. Ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Kendari. Yang pertama, apakah boleh menjadikan puasa di bulan Sya'ban diniatkan untuk mengganti puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan selama beberapa tahun yang lalu? Dan yang kedua, apakah boleh berpuasa penuh di bulan Sya'ban atau bisa juga berpuasa dengan semampunya? Barakallahu fiik Ustaz. Soal menjadikan puasa di bulan Sya'ban, diniatkan untuk puasa Sya'ban sekaligus diniatkan untuk mengqadha puasa-puasa kita yang lalu, padahal kita tidak tahu masa lalu itu ada berapa qadhanya. Dan dulu kita ketika tidak berpuasa karena sengaja tidak berpuasa, maka tidak ada artinya. Kecuali dulu kita pernah sakit karena atau musafir, karenanya kemudian kita tidak puasa Ramadan, maka boleh bagi kita untuk mengqadhanya. Tapi tahu berapa jumlah harinya. Adapun serampangan saja qadha ada atau tidak, dan masa lalu kita yang sudah kita taubat kepada Allah karena sengaja tidak berpuasa di siang hari Ramadan, maka itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian apakah boleh berpuasa penuh di bulan Sya'ban? Ada riwayat-riwayat dari Nabi kita tercinta dan riwayatnya sahih bahwa Nabi pernah puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, dan pernah juga bulan Sya'ban tidak puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Pernah ada riwayat dari Nabi SAW, disebut oleh para ahli ilmu, disebut oleh Imam Muhammad Al-Aman Al-Jami dalam keterangan beliau bahwa ada riwayat yang menerangkan sahih dari Nabi SAW, beliau melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, dan kadang-kadang tidak. Ini menunjukkan bahwa terkadang Nabi melakukannya penuh, terkadang Nabi mengatakannya tidak. Dan persaksian Aisyah mengatakan yang paling banyak puasa Nabi adalah puasa Sya'ban, dan tidak pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan itu pernyataan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwa Nabi kita SAW tidak melakukan puasa Sya'ban secara keseluruhan, secara total. Namun kalau memang kita pernah melakukan buka puasa di siang Ramadan karena uzur, maka itulah yang boleh untuk diqadha, walaupun mengqadhanya dilakukan di bulan Sya'ban. Nah,